Shalom, selamat Paskah buat kita semua. Bolehkah kiri kanannya yang belum bersalaman katakan selamat Paskah buat kita, amin? Saudara? Iya, jadi kemarin kita merayakan Jumat Agung, hari ini kita merayakan Paskah. Karena ini bukan sebuah pertanyaan, Paskah? Bukan. Pasti pas karena karya Yesus dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Jadi puji Tuhan, kita akan mengakhiri di bulan Maret ini. Dan kita mengakhirinya dengan Paskah. Kita tahu bahwa Paskah, karya Tuhan Yesus itu sebenarnya dari Natal, Jumat Agung, kematian, pengorbanannya di kayu salib yang kita rayakan 2 hari yang lalu. Lalu kemudian dia bangkit dari kematian, lalu dia naik ke sorga. Tapi ada satu karya lagi yang Tuhan mau genapi, dia pasti akan datang untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Katakan amin, saudara. Jadi kita sedang merayakan karya Kristus yang ketiga, yaitu Paskah. Nanti beberapa bulan ke depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan pencurahan Roh Kudus. Dan kemudian kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, puji Tuhan. Saya ingin kita di momen ini, saya berikan tema khotbah saya adalah Resurrection of Jesus Christ. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang menjadi berkatnya buat kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kebangkitan Tuhan Yesus ini tidak ada banyak orang yang coba untuk denial, ada banyak orang yang coba untuk menutupinya. Tapi satu hal bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian itu adalah sebuah fakta sejarah. Katakan amin, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri, itu tidak bisa ditutup-tutupi. Itu bukan sebuah cerita ataupun karangan cerita yang dibuat oleh para Bapak gereja kita, tapi sebuah fakta dunia mengakui bahwa gini, Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang setelah dia mati, lalu pada hari ketiga dia bangkit dan mengalahkan kematian. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Kita akan belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Tapi saya ingin memberikan pendahuluan ini, saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Mari kita baca dulu bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa ini sangat penting. Coba bilang sama-sama, ini penting. Ini sangat penting. Kenapa penting? Apa yang penting yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita? Bahwa penting kita tahu Kristus mati karena apa, saudara? Dosa-dosa kita. Coba lirik kiri kanan, Yesus mati karena dosamu. Dan agak suara keras, dosamu juga. Jangan menghakimi, saudara ya, kita semua orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Kristus telah mati sesuai dengan kitab suci. Itu nubuatan. 2 hari yang lalu Pastor Nathanael sudah menyampaikan kepada kita bahwa gini, kalau ada pribadi yang paling presisi di muka bumi ini, bagaimana dia lahir, bagaimana dia bertumbuh di keluarga, seperti apa dia akan ada, lalu bagaimana dia mati, bagaimana nanti dia bisa bangkit, itu semua adalah pribadi Yesus. Sesuai dengan kitab suci, semua diceritakan secara jelas, mulai dari kelahiran sampai kematiannya, bahkan sampai kenakannya di sorga, bahkan sampai pemerintahannya ribuan tahun sebelum dia hadir. Tidak ada pribadi di muka bumi ini, ribuan tahun sebelum dia lahir, semua dinubuatkan, semua diceritakan. Bahkan itu sudah menjadi sebuah pengharapan bagi banyak orang. Bagi bangsa Israel sampai hari ini, mereka masih menantikan tentang Mesias. Tapi sayangnya begini kan, Alkitab memberitahu Yesus datang sebagai raja kepada umatnya. Sayangnya gini, umatnya menolak dia, bahkan menyalibkan dia. Kita bersyukur hari ini, kalau kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid Kristus, itu adalah anugerah Tuhan buat saya dan saudara, amin. Kita semua diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Alkitab berkata bahwa ini sangat penting, Kristus mati, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Itu semua sesuai dengan kitab suci. Makanya hari ini kita mau belajar bukti-bukti bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Yang pertama kalau saudara baca dalam Lukas, kubur Tuhan Yesus kosong. Itu dalam Injil sinopsis semuanya menceritakan bagaimana waktu Yesus bangkit setelah hari ketiga, kuburnya kosong. Dan itu disaksikan oleh perempuan-perempuan, oleh murid-murid juga.
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-12 muridnya, kepada 12 rasul. Bahkan yang paling terbanyak adalah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada berapa orang saudara? 500 orang sekaligus kata Alkitab. Makanya coba kita baca dulu. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus yang terakhir. Dan kita baca dulu ayat 1 Korintus 15 ayat 6, 2, 3. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Ini waktu kitab ini ditulis, saudara. Kalau sampai sekarang tidak ada lagi yang hidup. Tapi pada waktu itu, kalau sampai ada yang hidup sekarang, itu nenek moyang kita, saudara ya. Tapi pada waktu ini ditulis, mereka masih hidup. Nah, saya percaya bahwa kalau hari ini kan di pengadilan-pengadilan kita pun, kalau ada kasus hukum, biasanya gini, ada 2 alat bukti, perkara itu sah untuk diselidiki. Benar nggak sih, saudara? Alkitab mencatat yang melihat kebangkitan Kristus lebih daripada 500 orang. Disaksikan oleh lebih dari berapa? 500 orang. Ini berarti sah. Secara hukum dia sah, bahkan secara fakta dia juga sah. Makanya gini, kalau ada orang yang masih memperdebatkannya, saudara nggak perlu berdebat. Saudara perlu doakan supaya hatinya dijamah oleh Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan tidak untuk diperdebatkan. Harusnya kalau kita udah firman Tuhan disampaikan kepada kita, katakan no debat. Amin. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu terima dengan iman, lalu kemudian kita menghidupinya, mengalaminya, lalu kita bagikan sama orang lain. Kita sampaikan sama orang lain bahwa memang begini, Kristus Tuhan yang kita sembah. Dia bukan manusia yang jadi Tuhan. Ada pengajaran juga hari ini yang mulai berkata bahwa sebelum Yesus jadi Tuhan, dia bukan manusia yang jadi Tuhan. Dia Tuhan yang jadi manusia. Itu sebabnya kalau dia bangkit pada hari yang ketiga, dia Tuhan. Dia berkuasa atas seluruh sorga dan bumi ini. Dia Allah yang penuh dengan otoritas. Itu sebabnya begini, bahwa Yesus bangkit itu sebuah fakta. Dan disaksikan, saksinya berapa orang? Lebih daripada 500 orang yang telah melihat kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya kalau begitu, kalau kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta dan realita, lalu kemudian begini, apa dampak kebangkitannya buat kita? Apa pengaruhnya buat kita yang percaya? Apa yang perlu, kenapa kita perlu merayakannya? Apakah ini cuma sekedar perayaan yang kita perlu rayakan karena kita percaya kepada Yesus? Saya percaya tidak, bahwa kebangkitan Kristus itu punya dampak dalam hidup kita, dalam iman kita sebagai orang percaya. Apa dampak dari kebangkitan Kristus? Dia memberikan jaminan. Coba bilang sama-sama, jaminan. Kebangkitan Kristus sebagai jaminan. Kita baca dulu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Alkitab yang beritahu kepada kita kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia, percuma, omong kosong, cuma omon-omon. Saudara, kemarin omon-omon kan sempat viral. Semua yang kita beritakan, pemberitaan tentang firman Tuhan, pelayanan kita, iman kita kepada Kristus, itu cuma sekedar apa saudara? Omon-omon. Sia-sia, percuma, nggak ada yang bisa punya dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi ini yang luar biasa bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan. Kenapa jadi jaminan? Sebab dia bangkit dari kematian, itu sebuah fakta. Itu sebabnya jaminan iman dan pelayanan kita tidak menjadi sia-sia. Bayangkan kalau Kristus enggak bangkit dari kematian. Semua iman percaya kita. Tim PW melayani latihan luar biasa. Tim Asyar melayani. Kita menjangkau jiwa. Alkitab bilang gini, semua percuma. Yesus mati sih. Tapi kalau dia enggak bangkit, ini yang Alkitab bilang. Semua percuma. Makanya kita perlu melihat karya Kristus secara holistik, secara keseluruhan saudara. Ada orang yang kadang-kadang lebih membanggakan kematian. Jumat Agung lebih daripada semua. Yes, kita perlu kalau dia tidak berkorban buat kita di kayu salib. Kita juga dosa kita masih tetap ada dalam hidup kita. Tapi kalau dia nggak bangkit katanya, percuma juga kematian Kristus di kayu salib kalau dia tidak bangkit. Kalau dia cuma bangkit, dia nggak naik ke sorga, dia nggak duduk sebelah kanan Bapa juga, percuma juga. Kalau dia nggak datang juga nanti menjemput kita ke dalam kedua kali, percuma juga. Jadi kita perlu melihat semuanya, jangan dikotak-kotakan karya Kristus. Amin. Coba bilang kiri kanan, jangan dikotak-kotakan karya Kristus. Mau ada yang merayakan Natal, silahkan monggo. Mau dirayakan Jumat Agung
monggo, mau kebangkitan, semua itu adalah karya Kristus yang Dia nyatakan kepada kita supaya kita punya jaminan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Walaupun saudara hari ini gak punya agunan, saudara punya jaminan dalam Yesus. Amin, saudara. Yang ketawanya gak kencang, mungkin jangan-jangan ini kabar baik buat kita semua. Kadang-kadang kan sekarang harus ada jaminannya saudara ya. Tapi percayalah, di kekekalan Kristus adalah jaminan buat kita. Apa yang kita lakukan hari ini nggak percuma, nggak sia-sia, ibadah kita nggak percuma, doa kita nggak percuma, persembahan kita nggak percuma. Semua hal-hal kecil yang kita kerjakan dalam Kristus itu nggak sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya. Amin. Apalagi saudara, jaminan dosa kita telah diampuni. Oh, kalau cuma Kristus mati di kayu salib, lalu kemudian dia dikuburkan dan dia tidak dibangkitkan. Ini yang Alkitab bilang. Boleh kita buka dulu dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Coba kita baca sama-sama saudara 2-3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, apa? Maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu yang saya bilang tadi, kita nggak bisa kotak-kotakkan karya Kristus. Kalau dia nggak bangkit, kita ditebus, tetap kita hidup dalam dosa kita. Kita hidup dalam penghukuman. Upah kita pasti maut, percayalah. Pasti tujuan hidup kita, masa depan kita kebinasaan. Penghukuman yang kekal. Puji Tuhan begini. Kristus bukan hanya mati di kayu salib, tapi dia juga bangkit dari kubur. Supaya begini, ada jaminan bahwa kita benar-benar sudah diampuni. Dosa kita sudah diampuni. Pelanggaran kita sudah diampuni. Bahwa Alkitab berkata gini, tidak ada lagi penghukuman kepada orang yang percaya kepada Kristus. Amin saudara? Itu jaminannya. Makanya kebangkitan Kristus penting, sebab kalau tidak ada jaminan buat pengampunan dosa kita. Kebangkitannya dari maut untuk menyatakan begini, bahwa benar semua orang percaya kepadanya, yang percaya dengan iman, itu telah diampuni dan dikuduskan oleh darahnya. Amin saudara. Jadi kita hari ini jangan ragu, kadang-kadang kita bisa jatuh gak dalam dosa? Bisa. Tapi identitas kita bukan lagi orang berdosa. Kita gini, orang benar yang sedang jatuh dalam dosa. Amin. Kayaknya saudara kurang yakin kalau saudara orang benar. Kita memang terlalu yakin kalau kita orang berdosa daripada orang benar. Kalau saya bilang, saudara kita semua orang berdosa, kita semua langsung percaya. Begitu dia bilang, saudara orang benar, masa sih? Ya enggak sih? Ini tipuan iblis yang kadang-kadang membuat kita enggak pernah menghidupi identitas kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah jaminan bahwa begini, kita orang benar di dalam Tuhan. Dosa kita diampuni. Masih bisa jatuh dalam dosa, yes. Masih bisa bohong, iyalah. Apalagi kadang-kadang di rumah tangga saudara ya. Kadang-kadang katanya kan ada bohong yang untuk kebaikan. Nanti kita berdebat itu, nanti mungkin sesinya kepada penatua kita nanti kita kasih apakah ada kebohongan demi kebaikan saudara ya. Saya cuma ingin menyampaikan aja. Tapi kita perlu sadar bahwa gini, kalau Kristus nggak dibangkitkan, tidak ada jaminan buat pengampunan dosa kita. Kita nggak punya jaminan untuk hidup sebagai orang benar. Tapi gini, sama seperti Kristus telah bangkit dan dia mengalahkan dosa, saya percaya begini, kita semua bisa menang atas dosa. Katakan amin saudara. Kita bisa menang atas dosa. Jaminannya siapa? Yesus dan kebangkitannya. Apalagi saudara, jaminan hidup yang lebih baik dan mulia dari saat ini. Coba bilang sama-sama dulu, jaminan hidup yang lebih baik dan mulia. Apakah saudara udah merasa hidup saudara sekarang lebih baik? Ada yang amin karena amin, walaupun belum baik, saya beriman Pak, lebih baik gitu ya saudara ya. Tapi saya ingin memberitahu kepada kita bahwa kebangkitan Yesus ternyata memberikan jaminan hidup yang lebih baik dan mulia hari ini. Coba kita baca dulu firman Tuhannya. Sama-sama kita baca. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati katanya. Jadi kalau Yesus nggak dibangkitkan, maka nggak ada harapan buat kita. Kalau kita mati ya mati aja. Tapi bersyukur Yesus bangkit, kita tahu bahwa gini, setelah kita mati ada kebangkitan. Nah, setelah kita bangkit apa yang dilakukan firman Tuhan? Ditaburkan apa katanya saudara? Dalam kebinasaan dibangkitkan dalam lebih baik enggak? Lebih baik. Ayat yang ke-43, 23. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Lebih baik saudara? Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Terus, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah
Tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Saya ingin beritahu kepada kita, mungkin ibu-ibu yang skincare-nya belum work sampai hari ini, percayalah, nggak apa-apa hari ini skincare belum ini, tapi waktu engkau nanti dibangkitkan, nggak perlu skincare, saudara akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Loh, Alkitab yang ngomong. Amin, saudara. Hari ini saudara yang berjuang apapun mungkin sakit penyakit kita suka encok, saudara encok-encok. Ada pengharapan. Waktu nanti engkau dibangkitkan, semua encok hilanglah, saudara. Yang hari ini mungkin kurang bersyukur, Tuhan kayaknya kenapa kau lahir seperti ini. Saudara kuat-kuatin aja diri saudara sampai kebangkitan. Karena nanti pada kebangkitan ada apa saudara? Ada hidup yang lebih baik. Yang kurang ganteng, yang kurang cantik, percayalah di sana kita semua akan dimuliakan oleh Tuhan. Yang orang kurang ganteng, kurang cantik katakan amin. Perlu jujur saudara, kadang-kadang kalau kita untuk mengakui kejujurannya susah, gimana kita mau dimuliakan Tuhan ya saudara. Ada pengharapan yang lebih baik, kebangkitan Kristus, jaminan kehidupan yang lebih baik buat kita. Percayalah. Itu sebabnya Paulus berkata gini, waktu dia dalam penderitaan, aniaya, deraan yang begitu berat, dia berkata dalam Roma pasal 8, dia berkata gini, penderitaan yang kualami hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang Tuhan siapkan buat hidupku. Kemuliaan apa yang dimaksudkan? Ini yang dimaksudkan. Waktu nanti kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, semua kelemahan kita, semua keterbatasan kita, semua hal-hal yang mungkin hari ini kita berjuang untuknya. Waktu nanti kita dibangkitkan menjadi pribadi yang lebih baik. Ada kekuatan dalam hidup kita, ketidakbinasaan. Jadi kalau saudara hari ini cuma ujian aja. Ujian supaya kita dipersiapkan. Kalau toh hari ini kita menghadapi banyak keterbatasan, banyak kelemahan, banyak mungkin hal-hal yang tidak sempurna yang kita Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan mengeluh hari ini. Pandanglah kepada Kristus karena Tuhan menyiapkan yang lebih baik buat kita. Katakan amin saudara. Makanya dia bangkit dari kematian. Itu menjadi jaminan kehidupan yang lebih baik. Dia sediakan buat saudara-saudara. Itu sebabnya jangan berhenti. Coba kiri kanannya bilang jangan berhenti. Jangan berhenti dalam pelayanan. Jangan berhenti dalam iman saudara karena pergumulan, kesusahan, penderitaan. Jangan berhenti, percayalah gini. Penderitaan hari ini tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Tuhan siapkan pengharapan buat kita. Tuhan siapkan hal yang lebih baik buat kita. Kalau kita sungguh-sungguh terus hidup dalam iman kita. Itu sebabnya ini menjadi jaminan buat saya dan saudara. Nah yang kedua, apa dampak kebangkitan Kristus buat saya dan saudara? Yang kedua, dia memberikan kemenangan. Coba bilang sama-sama, memberikan kemenangan. Jaminan kemenangan. Mari kita baca bersama-sama ayatnya dalam 1 Korintus 15 ayat 57. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Tuhan kita. Katakan sama-sama syukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Sebab kebangkitan Kristus adalah jaminan kemenangan kita. Dia berikan kepada kita kemenangan. Kalau saudara baca di atasnya, ayat sebelum 57, dia berkata gini, hai maut, di manakah sengatmu? Selama ini manusia diperbudak, diperhamba dengan ketakutan tentang maut. Tapi kebangkitan Kristus memberikan kepada kita sebuah jaminan kemenangan bahwa gini, maut telah ditelan di dalam kemenangan Tuhan. Dalam kebangkitannya, maut telah ditelan dalam kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini, saudara, harusnya kalau kita sadar ini, kita nggak perlu jadi orang Kristen yang takut mati. Coba colek kiri kanannya, apakah kamu masih takut mati? Tetap, kalau migrain makan obat aja tetap, nggak apa-apa. Tapi harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sadar bahwa gini, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak perlu takut lagi kepada maut. Nggak perlu takut, itu makanya Alkitab berkata gini kan, Paulus berkata bahwa kematian di dalam Kristus, dalam Yesus bukanlah ketakutan lagi, tapi keuntungan kata Filipi. Amin saudara? Baik mati maupun hidup katanya Paulus bilang gini, aku udah gak takut lagi mau mati mau hidup buat aku sama aja. Makanya cuma dalam kekristenan kualitas kehidupan dan kematian itu sama kualitasnya, sama nilainya.
Sebab kalau kita hidup puji Tuhan, kalau kita mati keuntungan kok buat kita. Makanya di waktu-waktu terakhir sebelum mama saya dipanggil Tuhan tuh, saya bilang sama saudara-saudara keluarga saya, kita kumpul. Kita berdoa, kita serahkan mama kita kepada Tuhan. Kita mungkin masih pengen melihat dia, melihat wajahnya, melihat keterbatasannya. Tapi kita tahu kenapa kita mau melakukan itu bukan karena kita nggak sayang sama orang tua kita. Karena kita tahu begini, toh kalau dia mati dalam Tuhan kok. Kalau dia mati dalam Tuhan itu sebuah keuntungan. Gak perlu kita takut bahwa mungkin kita berpisah penderitaan buat kita, yes. Tapi kita tahu gini, orang yang mati di dalam Tuhan itu berharga kata Alkitab. Orang yang mati dalam Tuhan itu bernilai kata Alkitab. Makanya begini, kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, harusnya begini, kita gak perlu takut lagi. Toh kalau kita melayani Tuhan, kita harus serahkan nyawa kita. Kita tahu bahwa gini, hidupku dalam tangan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Kalau masih ada yang ketakutan dalam kematian, jangan-jangan kita belum merdeka, kita belum melihat kematian sebagai keuntungan, sebab Kristus telah menjanjikan ada kebangkitan dalam kehidupan kita. Amin saudara? Makanya waktu Yesus mau disalib, ibu-ibu pada nangis, Tuhan Yesus bilang gini, jangan tangisi aku, tangisi anak-anakmu. Karena Yesus juga tahu dia mati cuma 3 hari, dia bangkit lagi kok. Saudara, kita perlu sadar ini supaya apa? Supaya intimidasi maut, kematian. Di masa pandemi kemarin tetap takut juga sih. Benar gak sih saudara? Ya. Tapi ada satu hal, ketakutan kita bukan lagi ketakutan yang sampai kayaknya kalau kita mati kayaknya semua berakhir. Enggak. Makanya jangan sampai ada saudara yang berencana bunuh diri. Orang yang bunuh diri memang itu tidak ada, itu jaminannya agak berat saudara ya. Kebangkitan untuk penghukuman saudara. Jadi jangan seberat apapun, jangan bunuh diri, ingat. Masih ada yang lebih baik yang Tuhan siapkan nanti dalam kebangkitan. Amin. Itu jadi pengharapan buat kita hari ini. Kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ini. Kalau saudara baca satu perikop itu begitu luar biasa. Memberikan kepada kita waktu membacanya, merenungkannya, memberikan pengharapan buat kita bahwa begini. Bahwa Tuhan bangkit untuk memberikan kepada kita pengharapan, jaminan. Bahkan dia berikan kepada kita kemenangan. Kalau maut aja dia kalahkan, apalagi yang perlu dia kalahkan. Semua yang paling terakhir katanya musuh yang perlu dikalahkan itu maut. Dan maut sudah dikalahkan waktu Yesus bangkit dari kematian. Saudara, apa yang menjadi musuh terbesar saudara hari ini? Saya berharap bukan pasangan saudara. Musuh terbesar kita adalah ego kita, saudara. Coba yang sama ego. Ini yang perlu terus kita matikan tiap-tiap hari. Ego kita perlu kita tekan tiap-tiap hari. Makanya Yesus memberikan kepada murid-muridnya, dia bilang gini, kalau kamu mau mengikut aku, dia nggak bilang kamu harus pintar A, B, C, semua kriterianya enggak. Kriteria untuk percaya dan mengiringi Yesus adalah sangkal diri, pikul salib. Amin. Apa kriteria untuk mengikuti Yesus saudara? Sangkal diri, pikul salib. Maut udah dikalahkan. Tapi perjuangan untuk mengalahkan diri kita, itu adalah perjuangan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tapi Tuhan berikan jaminan bahwa gini, Tuhan sudah menang, kita juga pasti menang. Amin. Makanya saya juga tulis bahwa Yesus yang bangkit adalah sumber kemenangan kita. Sama seperti dia bangkit dan menang, saya percaya kita juga menang. Makanya Paulus berkata, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada siapa saudara, dia berikan kepada siapa? Dia berikan kepada siapa kemenangan itu? Kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Makanya hari ini jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Bangun keintiman, bangun kesadaran. Kita sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, ada renungan tahunan baca Alkitab setahun. Kita baca Alkitab, kita baca tiap hari, kita renungkan tiap hari. Tujuannya supaya apa? Supaya kita terus mengalami keintiman. Kita terus mengalami kedekatan dengan pribadi Tuhan. Supaya apa? Waktu kita terus mengalami keintiman, kita berada dalam the presence of God. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Dan ini yang dahsyat saudara. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 19 sampai 20. Kita baca dari bahasa Indonesia masa kini. Itu lebih bagus terjemahannya saya pikir. Boleh kita baca bersama-sama pelan-pelan. Saya kasih beberapa warna supaya itu penekanan-penekanan untuk kita baca. Boleh kita baca bersama-sama 2, 3. Dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam siapa saudara?
Bolehkah saudara bilang colek kiri kanan bahwa betapa hebat Tuhan bekerja di dalam dirimu? Amin. Iblis kadang tutup ayat ini dari kita. Alkitab berkata gini, betapa hebat Allah bekerja dengan penuh kuasa, dengan penuh power dalam kehidupan kita. Kuasa apa yang bekerja di dalam diri saya dan saudara sebagai orang percaya katanya. Coba terus kita baca, kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama dengan Allah di sorga. Berarti kuasa yang bekerja di dalam kita itu kuasa seperti apa, saudara? Kuasa yang sama seperti kuasa yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Kuasa itu Tuhan taruh dalam diri kita. Dengan kata lain bahwa begini, di dalam setiap kita ada kuasa kemenangan dan kuasa kebangkitan. Amin, saudara. Seringkali cuma kita terlalu fokus dengan keadaan kita. Kita terlalu fokus dengan semua situasi, dengan semua keadaan yang kita alami. Sampai kita nggak pernah fokus, kita nggak pernah sadar bahwa gini, ternyata di dalam diri saya selalu ada kuasa yang begitu hebat. Kuasa sehebat apa? Sehebat kuasa yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Dan kuasa ini diberikan kepada siapa? Kepada kita yang percaya. Apakah saudara percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus ada dalam diri saudara? Apakah saudara pernah pakai itu dalam pergumulan hidup saudara? Pernahkah saudara perkatakan bahwa di dalam diri saya ada kuasa kebangkitan, lalu kemudian gini, setiap masalah apapun dalam hidup kita, kita akan menghadapinya dengan kuasa yang telah membangkitkan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Atau kita menghadapi pergumulan kita kalah, kita lemah, kita kehilangan jalan. Karena kita berusaha untuk memakai kekuatan, pengetahuan, pengalaman kita. Percayalah, pengalaman kita semua pasti dalam satu titik terbatas juga sudah dalam hidup ini. Semua apa yang kita miliki juga terbatas dalam satu titik. Hanya kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Saya percaya gini, kalau kuasa ini tidak ada yang mustahil buat kita. Kita akan selalu melihat ada kemenangan di dalam Tuhan. Mari, yang ingin saya sampaikan pagi ini kepada kita adalah di dalam diri saudara, setiap kita yang percaya kepada Kristus, ada kuasa yang membangkitkan. Dan itu selalu on 24 jam. Selalu always, tidak pernah never. Amin, saudara. Saya berharap hari ini jangan gampang bersungut-sungut. Jangan gampang untuk menyerah. Jangan gampang untuk menyalahkan orang lain. Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan pendeta saudara. Kasihan saudara. Amin. Kasihan. Jadi berharap waktu saudara menghadapi, waktu gembala saudara banyak kekurangan, lihatlah bahwa gini, ada masa depan yang lebih baik yang Tuhan Kristus sudah siapkan buat saudara. Jangan lihat yang hari ini saudara, jangan fokus yang hari ini. Fokuslah kepada apa yang Kristus siapkan buat saudara. Dan kalau saudara mulai kayaknya menyerah sama pendeta saudara, lihatlah, berjalanlah dengan kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan. Supaya saudara tetap maju dalam iman. Amin. Saudara tetap kuat dalam iman. Saudara tetap melangkah dalam iman. Supaya saudara melihat semua kemenangan yang Tuhan siapkan buat kita menjadi bagian kita. Kita nggak akan berhenti di tengah jalan. Kita nggak akan berhenti karena pergumulan dan kesulitan. Kita berhenti karena begini, kita sudah finishing well bersama dengan Tuhan. Amin. Makanya kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita kemenangan. Saudara, pulanglah dari tempat ini dengan melihat diri saudara bukan lagi sebagai orang yang biasa. Lihat bahwa gini, di dalam diri saudara ada kuasa kebangkitan. Kalau saudara punya pergumulan di rumah, perkatakan. Ada sebuah lagu yang bagus, Speak Jesus. Itu keren banget tuh lagunya. Kadang-kadang kita lebih banyak memperkatakan perkataan yang gak penting daripada kita speak Jesus. Kita mulai memperkatakan nama Yesus. Kalau dulu saudara, kalau saya masih sekolah Alkitab katanya waktu di GPDI, saya pakai bahasa Inggris saja saudara ya. Itu GPDI mungkin itu denominasi apa? Ya itulah saudara, pokoknya GPDI. Kita selalu diajar apa-apa dikit-dikit pokoknya nama Yesus sama darah Yesus. Dan kalau kita dulu, bioskop itu dosa. Coba sama-sama bioskop dosa. Apakah saudara nonton bioskop? Saudara dosa, saudara. Itu dulu saya. Jadi waktu kita masuk sekolah kitab, saudara tahu apa pertanyaan yang pertama? Kapan terakhir kali Anda nonton bioskop? Jadi kalau itu yang terakhir, bilang
say goodbye to bioskop, lalu kemudian kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan gitu ya saudara. Tapi ini yang paling lucu, jadi ada menjadi sebuah candaan buat para pendeta zaman dulu. Gampang katanya kalau kita mau tahu apakah itu jemaat GPD atau tidak. Pokoknya kalau di bioskop, kalau ada yang bilang darah Yesus, kalau nonton film horor, darah Yesus, itu jemaat GPD itu gitu ya saudara. Itu karena cuma mereka yang diajarkan cuma tengking, bahkan film aja ditengking saudara. Tapi kalau saya dan berharap kita tidak memakai nama Yesus dengan percuma. Saya ingin mengajar bahwa begini, kita perlu memperkatakan nama Yesus dan kuasa yang Tuhan berikan dalam diri kita untuk menghadapi seluruh persoalan-persoalan kita. Amin. Mulai perkatakan, mulai pakai kuasa, otoritas, jaminan yang Tuhan berikan, kemenangan yang Tuhan berikan. Waktu kita perkatakan dan kita pergunakan kuasa ini, pasti ujungnya adalah kemenangan dari Tuhan buat kita. Nah, yang terakhir saudara, apa respon terbaik kita atas kebangkitan Kristus? Tadi kita udah lihat bahwa itu adalah karya Kristus dalam kebangkitannya buat kita. Lalu kemudian apa menjadi respon kita? Dengan cepat saja. Satu ayat terakhir di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saya ambil dari firman Allah yang hidup, ini kata-katanya bagus. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Karena itu, saudara sekalian yang saya kasihi. Boleh ditekankan saya kasihi saudara. Jadi supaya kita semua tahu bahwa ini disampaikan karena kita dikasihi. Apa firman? Karena kemenangan pasti datang. Coba bilang sama-sama, kemenangan pasti datang. Kenapa? Sebab Kristus telah bangkit. Amin. Kebangkitan Kristus adalah jaminan buat kemenangan kita. Itu adalah pengharapan akan kemenangan kita. Makanya Alkitab berkata gini, karena kemenangan pasti datang, maka berdirilah teguh dan tetap, serta lakukanlah selalu pekerjaan Tuhan. Terus, karena saudara tahu bahwa dengan adanya kebangkitan, apapun yang saudara lakukan bagi Tuhan, tidak akan sia-sia. Berikan tepuk tangan buat Allah kita saudara. Apapun yang kita lakukan dalam Tuhan karena kebangkitan, tidak pernah sia-sia. Ditutup dengan ayat ini. 1 Korintus 15 ditutup dengan sebuah ayat bahwa gini, kebangkitan Kristus itu harusnya membuat kita semakin giat. Untuk apa saudara? Kita semakin teguh dalam iman. Jangan pernah goyah lagi. Sebab semua apa yang kita lakukan dalam iman, karena Yesus dibangkitkan, gak pernah sia-sia. Yang kedua dia bilang begini, semakin giat melayani Tuhan. Sebab engkau tahu, karena semua pelayanan yang kau lakukan di hadapan Tuhan, pasti akan diperhitungkan di hadapan Tuhan. Ada sebuah statement yang bagus. Selama engkau setia sama Tuhan, Tuhan juga akan tetap setia dalam hidup saudara. Bahkan Alkitab berkata ini, waktu kita nggak setia pun, dia tetap Allah yang setia buat hidup kita. Amin saudara. Makanya gini, semakin giat melayani Tuhan. Hari ini saudara jangan pernah undur, pasti ada banyak pencobaan, banyak tantangan. Yes, jangan pernah mundur lagi. Tetap layani Tuhan karena engkau tahu gini, karena Yesus telah dibangkitkan. Semua apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Dicatat oleh sorga dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan yang terakhir, hiduplah sebagai pemenang dari kuasa kebangkitan. Mari hari ini, hidup ini saudara. Jangan lagi lihat dirimu sebagai orang yang kalah. Kalau kemarin engkau melihat dirimu sepertinya aku orang yang kalah, aku tidak berharga, aku nggak bisa apa-apa. Hari ini saudara perlu bangkit. Engkau perlu ambil sebuah sikap pemenang hari ini. Bahwa sama seperti Kristus telah bangkit, kuasa itu telah ditaruh dalam diri saya. Maka hari ini saya harus hidup sebagai pemenang di hadapan Tuhan. Mari saudara pemain musik maju ke depan. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan di momen kebangkitan Kristus ini. Kita bisa, waktu yang terbaik adalah kita membangun kembali komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu saudara sedang menghadapi pergumulan, kesulitan, tapi firman Tuhan berkata bahwa ada jaminan, kebangkitan Kristus jadi jaminan buat kita. Di depan Tuhan siapkan yang lebih baik buat saya dan saudara. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau saudara sedang berdoa untuk kemenangan, percayalah. Kemenangan sudah diberikan waktu Yesus bangkit. Kemenangan pasti datang. Yang perlu kita lakukan adalah tetap teguh berdiri dalam iman. Giat dalam pelayanan Tuhan. Apakah mungkin saudara melihat pasanganmu, anak-anakmu atau orang tuamu sebagai
orang yang kalah, gagal karena banyak hal. Hari ini mari kita ganti cara pandang kita untuk melihat diri kita, melihat orang-orang yang kita kasihi. Lihat bahwa mereka adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan sudah siapkan kemenangan buat kita. Kemenangan pasti datang. Dan kebangkitan Kristus adalah jaminan. Semua apa yang kita lakukan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan, gak pernah sia-sia. Kadang manusia mungkin gagal untuk melihat, gagal untuk apresiasi saudara. Tapi Tuhan gak pernah gagal, Dia gak pernah lupa, Dia gak pernah absen. Dia lihat hidup kita. Dia siapkan yang terbaik buat kita. Suatu kali nanti kita akan melihat semua perjuangan, semua pergumulan kita, semua perjalanan kita. Waktu kita ketemu dengan Kristus, Dia akan berkata, "Sabaslah engkau hambaku yang setia. Karena engkau sudah setia melakukannya, engkau duduk di sebelah kananku." Mari hari ini kita renungkan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dia mati dan Dia bangkit supaya menjadi jaminan buat saya dan saudara. Apa yang menjadi respon terbaik saudara hari ini? Bolehkah waktu kita tundukkan kepala kita sejenak ini, kita mulai rekomitmen kita dengan Tuhan. Mungkin ada area-area tertentu kita udah mulai kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita. Kita mungkin kehilangan iman di sana. Bolehkah hari ini datang kembali kepada Kristus? Pakai kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari kematian itu dalam hidupmu. Perkatakan itu kepada situasimu dan lihat kuasa kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Terima kasih. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami akan selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari dengan iman kita komitmen di hadapan Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu kami akan bersyukur. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Memberikan jaminan buat kami, pengharapan, kemenangan buat setiap kami. Terima kasih. Thank you Jesus. Kau selalu angkat hati kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau beri kuasa buat setiap kami yang percaya pada nama-Mu Yesus. Terima kasih.
Biar hari ini Tuhan, mata kami terbuka. Ada pengertian baru untuk kami melihat diri kami. Kami dapat melihat pengharapan dalam kebangkitan ini Tuhan. Kebangkitan-Mu menjadi jaminan buat hidup kami. Jaminan atas seluruh area hidup kami. Jaminan untuk masa depan kami. Jaminan buat masa depan kami. Jaminan buat rumah tangga, buat anak-anak, buat orang tua kami. Jaminan buat bisnis kami, buat pekerjaan, buat pelayanan. Kristus adalah jaminan buat kami. Biar hari ini kami sungguh-sungguh taruh iman dan pengharapan kami hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Ampuni kami kalau kami mulai menaruh pengharapan kami di luar Kristus. Kalau kami mulai menaruh ekspektasi kami di luar Kristus, ampuni kami. Biar di momen kebangkitan ini, iman kami bangkit kembali. Pengharapan kami dibangkitkan. Semangat kami dibangkitkan. Gairah yang baru dibangkitkan untuk melayani Tuhan. Kami dapat melihat semua rancangan Tuhan yang hebat, yang luar biasa itu terjadi dan tergenapi dalam hidup kami. Biar hari ini kami berjalan dalam kuasa kebangkitan yang Tuhan taruh dalam diri kami. Kami mulai mempergunakan kuasa kebangkitan Kristus yang Tuhan taruh dalam diri kami. Dalam semua area hidup kami Tuhan. Biar kuasa kebangkitan-Mu itu menerobos semua keterbatasan kami. Menerobos semua masalah-masalah hidup kami. Sampai nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi aku tahu Roh Kudus. Biar Engkau yang menerjemahkan firman-Mu, memberi pengertian kepada setiap kami. Supaya kami dapat tangkap hati-Mu siang ini. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. God bless you.